KCI sih belum ada, cuman dari label ya. Dari label aja kita kemarin sempat meeting mengenai lagu tersebut, tapi setelah kita perhatiin sama-sama gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu mirip sekalipun, dan bahkan dengan hitungan bar aja ya, Nggak sampai 8 bar. sampai 8 bar. Sulit memang untuk menghindari kesamaan atau kemiripan irama antara lagu yang satu dengan lagu yang lain. Irwan sebagai musisi menyadari benar hal itu. Makanya ia tidak berniat mempersoalkan kemiripan ini. Kabar pernikahan Lulu Tobing dan Dani Rukmana yang beberapa waktu lalu pernah heboh, sepertinya hingga kini masih tetap menyisakan sedikit misteri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit misteri itu mulai terkuak. Meski belum diketahui pasti kapan dan di mana mereka akan melangsungkan pernikahan, namun saat ini santer kabar menyebutkan kalau Lulu telah menyerahkan urusan gaun pengantin kepada desainer Nelwan Anwar. Sayang saat kami menyambangi kediaman Nelwan di kawasan Tebet, lelaki beranak satu ini tidak memberi jawaban pasti seputar kesimpang siuran kabar ini. Ya mungkin pernah ke Bali karena saya juga ada tempat di Bali di Ubud. Jadi mungkin pernah datang di Ubud, terus ada berita-berita di Ubud, ada Lulu Tobing mau cari Nelwan Anwar, mau pesan baju pengantin, bisa saja udah pasti datang ke saya. Atau mungkin Lulu pernah kepucut sendiri karena ada yang bilang Lulu pernah bilang bahwa kalau bikin baju pengantin mungkin di Nelwan Anwar. Tapi itu kan saya tidak dengar sendiri. Saya tidak tatapan muka sendiri dengan Lulu apa benar gitu loh. Tapi kalau benar nanti datang kan aduh syukur saya seneng banget. Meski masih belum mau bicara terbuka soal kebenaran kabar ini, namun Nelwan tidak menutup kemungkinan seandainya Lulu memang benar-benar meminta bantuannya untuk merancang gaun pernikahannya nanti. Ya pasti saya menyiapkanlah sesuatu yang terbaik karena dia kan artis yang punya inner beauty yang aduh dengan simple didandanin sedemikian biasa aja dia tampil tetap cantik, memang dari sananya udah cantik gitu loh. Sampai detik ini saya dengan Lulu juga belum mengadakan satu transaksi, belum mengadakan hitam di atas putih bagaimana untuk membuat satu misi pernikahan Lulu yang sangat istimewa itu. Satu lagi penyanyi kita yang dituduh menjiplak karya orang lain. Kabarnya, salah satu lagu dari kelompok musik Ratu yang berjudul Salahkah Aku Bila Terlalu Mencintaimu merupakan karya dari salah satu personil Stinky. Bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi? Maya Ahmad dan Irwan Stinky, dua-duanya sama-sama musisi. Maya, istri Dani Ahmad, adalah personil grup musik Ratu, sedangkan Irwan adalah personil grup musik Stinky. Satu lagi persamaan mereka, Maya dan Irwan sama-sama suka menciptakan lagu. Persamaan yang ini memang agak sedikit aneh. Bisa-bisanya secara kebetulan, Maya dan Irwan menciptakan lagu yang berirama sama. Yang anehnya lagi, lagu itu diciptakan Maya dan Irwan di saat dan tempat yang berbeda, yaitu pada tahun 1998. Kalau lagu ciptaan Irwan berakhir di dokumentasi pribadi, sedangkan lagu Maya yang berjudul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu akhirnya menjadi lagu andalan grup musik Ratu. Memang tidak sampai menimbulkan persoalan, apalagi sampai terlontar tuduhan menjiplak. Tapi yang jelas, kesamaan irama lagu tersebut sempat menimbulkan tanda tanya dan sedikit kekecewaan buat Irwan. Itu juga gue tuh nggak mempermasalahkan hal tersebut. Karena gue pikir ya itu nggak sampai 8 bar gitu. Dan mungkin itu cuma kebenaran sama gitu loh. Sebenarnya bukan album Stinky dulu, itu lagu untuk grup Amor, anak cewek itu 4 orang dari Bandung. Produksi Indosat Sakti juga dulu. Nyetain gua. Kalau dibilang lagu tuh mirip ya mungkin bisa karena not itu cuma 12 not. Saya juga nggak tahu lagunya siapa? Irwan Stinky itu yang mana? Saya juga nggak tahu. Jadi ya mungkin kalau sama pun ya bukan secara disengaja. Kenapa baru sekarang dipertanyakan gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan karena nggak dari dulu dari pertama kali keluar gitu loh. Niat Irwan untuk memasukkan lagu tersebut pada album terbaru Stinky pun sempat sedikit terganggu karena kekhawatiran perusahaan rekaman mereka terhadap kesamaan irama tersebut. Untungnya masalah itu segera teratasi. KCI sih belum ada, cuman dari label ya. Dari label aja kita kemarin sempat meeting mengenai lagu tersebut, tapi setelah kita perhatiin sama-sama gitu ya, tidak terlalu tidak terlalu mirip sekalipun, dan bahkan dengan hitungan bar aja ya, Nggak sampai 8 bar. sampai 8 bar. Sulit memang untuk menghindari kesamaan atau kemiripan irama antara lagu yang satu dengan lagu yang lain. Irwan sebagai musisi menyadari benar hal itu.
Makanya ia tidak berniat mempersoalkan kemiripan ini ataupun menanyakannya kepada Maya. Ratu sendiri kan belum pernah ada kontrak dengan Irwan. Dia pun bikin lagu itu pun juga nggak tahu kalau ada mirip dengan lagunya Irwan. Aku juga belum tahu yang mana lagunya. Jadi kalau emang sama ya mungkin memang ya banyak juga ya lagu-lagu yang lain mirip-mirip juga lagu yang ini mirip lagu siapa. Tapi kan bukan berarti mencontek. Itu secara tidak sengaja sama karena not cuma 12 not. Irwan dan Maya sepakat kalau kesamaan irama bisa timbul mungkin karena keduanya terinspirasi oleh musik yang sama saat menciptakan lagu tersebut. Dari lagu mereka tapi itu nggak mirip banget, cuman inspirasinya keluar gitu, tiba-tiba keluar gitu aja. Jadi emang nggak nyontek siapa-siapa. Ini cerita Ulfa Dwiyanti tentang perayaan ulang tahunnya yang paling berkesan. Padahal tidak ada pesta meriah, bahkan pemotongan kue ulang tahun yang berhias indah di hari ulang tahunnya yang ke-32 awal Mei lalu. Ulfa yang kami temui di sebuah acara peluncuran Yayasan Masyarakat Gemar Membaca justru mengaku merayakan pertambahan usianya dengan bekerja di luar kota. Jadi tidak heran kalau sang suami akhirnya ikut-ikutan lupa dengan peringatan hari kelahirannya. Untungnya tidak berlangsung lama. Usai menjalankan tugas, ia mendapat kejutan spesial dari sang suami. Surprise. Gue masuk kamar tiba-tiba dia meluk gue di belakang. Waduh, gitu. Ternyata ya Hakim, bukan yang ini, yang di rumah. Sebenarnya sempat lupa Hakim tuh. Sempat lupa dia pada saat itu. Pas jam 00 kan kita ngarepin gitu laki kita jam 00 kayak telepon. Dia lupa. Pagi-pagi. Nanti aku dateng ya. Ntar jam malam kita ngerayain. Ngerayain apaan? Udah semalam. Oh iya, ternyata di hari ini. Jadi wajar lah gitu kan, kita juga baru. Mestinya saat itu menjadi ulang tahun yang sangat spesial bagi Ulfa Dwiyanti. Karena di ulang tahunnya yang ke-32 ini, ia telah mendapatkan Abdul Hakim sebagai pendamping hidup. Sayangnya gara-gara lupa, ia dan sang suami tidak bisa merayakan berdua hari ulang tahunnya itu. Bagi Ulfa, kado indah yang diberikan Hakim kepadanya cukup membuatnya bahagia. Kalau untuk hadiah pribadi sih ya pasti yang endang. Setangkai bunga. Setangkai bunga itu karena gue gak terbiasa sih ya dengan hadiah-hadiah yang gimana gitu. Buat gue apapun yang diberikan sama orang selalu buat gue surprise. Untungnya suami memberikan bunga itu buat gue dalam. Bunga deposito. Bukan deposito. Bunga mawar. Di samping hadiah bunga dari sang suami, ia menganggap pernikahan bahagia yang kini sedang dijalaninya sebagai kado terindah yang pernah ia peroleh selama ini. Sampai saat ini lebih baik. Gue berasa lebih tenang, lebih konsentrasi, lebih nyaman. Terus juga tahu gitu ya lingkungan saya bergaul sama siapa. Saya juga kenal Bapak Datu juga suami tahu gitu loh. Jadi kayaknya lebih confidence untuk sekarang. Tampaknya pasangan Echa Item dengan Emil Naif tidak mau berlama-lama menjalani masa pacaran. Kabarnya, pada bulan Juni mendatang mereka akan melaksanakan pernikahan. Hubungan cinta Echa Item dengan Emil, salah seorang personil grup musik Naif, memang belum lama. Namun sepertinya, keduanya sepakat untuk tidak berlama-lama menjalani masa pacaran. Kabarnya Echa dan Emil akan segera mengakhiri cinta mereka di pelaminan pada pertengahan bulan Juni nanti. Sayangnya hingga saat ini, baik Emil maupun kakak kandung Audi Item itu begitu sulit untuk ditemui. Dari penuturan Audi dan sang mama yang kami temui di sebuah acara, barulah jelas kalau kabar tersebut bukan sekedar kabar burung. Menurut Audi, keluarga Emil telah datang melamar Echa pada tanggal 20 April lalu. Sebagai adik tentu saja ia bahagia mendengar rencana pernikahan Echa dan Emil. Yang jelas gue turut berbahagia sekali ya. Maksudnya gue tahu lah maksudnya akhirnya dia menemukan jodohnya gitu setelah sekian lama ya kan. Gitu. Pantaslah kalau ini disebut sebagai kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Selain rencana pernikahan Echa dan Emil adalah peristiwa pertama dalam keluarga Yopi Item, menurut Audi, menikah menjadi keinginan Echa sejak lama. Kini Echa benar-benar telah menemukan pelabuhan cinta terakhirnya. Bagi Audi sendiri, Emil merupakan pilihan yang tepat untuk sang kakak yang juga manajernya itu. Yang penting kakak gue bahagia, itu aja. Gak peduli calon suaminya siapa, mau kayak apa, terus ntar kawinnya mau kayak gimana, terserah aja. Yang penting kakak gue happy ever after gitu aja. Untuk kebahagiaan sang kakak juga, sejak jauh-jauh hari sebelum pernikahan, ia ikut-ikutan super sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan nanti. Mungkin karena ini anak pertamanya nyokap kan Echa.
Jadi mau dibikin bukan semegah ya sebenarnya, sederhana tapi pokoknya bagus lah gitu. Jadi semuanya ikut ambil andil lah gitu. Dari gue tuh kemarin bantuin cari gedungnya, terus bantuin cari apa lagi ya, makanannya, catering segala macem.